Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Kelas 6 kali ini kita akan belajar tema 4, subtema 1 tentang pelajaran IPS dan SPDP. Langsung saja kita masuk ke materi IPS, yaitu tentang globalisasi. Globalisasi ini berasal dari kata global yang secara harfiah memiliki arti umum atau mendunia. Seperti itu. Jadi, globalisasi adalah proses meleburnya batas-batas antar wilayah atau negara sehingga budaya dari luar mudah untuk keluar masuk ke suatu negara. Jadi, menyebabkan dunia itu tanpa batas, gitu ya. Contohnya saja, globalisasi ini diiringi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek, ya. Jadi iptek itu senantiasa berkembang dan mendukung globalisasi ini. Contohnya saja, jika ini misalnya ada kemarin itu bencana alam di Palu Donggala. Kejadiannya itu di Indonesia, tapi nanti seluruh dunia itu bisa tahu karena pengaruh dari iptek ini, yaitu adanya internet. Jadi internet ini termasuk efek dari globalisasi. Jadi kejadian di Indonesia semuanya bisa tahu, kan ini menunjukkan kalau dunia itu tanpa batas, begitu. Globalisasi ini juga membuat kita semakin mudah ya untuk menemukan berbagai produk negara. Contohnya saja kita bisa menemukan produk dari Jepang, kemudian produknya Amerika, produknya Jerman, itu tanpa harus ke negara tersebut, kita bisa mendapatkannya di Indonesia. Seperti itu, ini adalah efek dari globalisasi. Nah, era globalisasi ini menyebabkan perkembangan ekonomi di berbagai belahan dunia itu berkembang lebih pesat seperti tadi. Jadi produknya dari Jerman bisa dijual di Indonesia. Itu ini mempercepat perkembangan ekonomi, gitu ya. Nah, globalisasi ini menyebabkan keragaman kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar. Jadi tadi ada jual beli secara online, itu juga termasuk dari globalisasi ini. Jadi tadi kita harus bisa memilah ya yang baik dan yang buruk. Kemudian materi berikutnya ini peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN di bidang sosial budaya. Jadi pertemuan yang lalu itu kita sudah belajar tentang ASEAN. Ada banyak ya negara ASEAN, kemudian ini menjalin kerjasama di berbagai bidang. Kali ini kita bahas tentang bidang sosial budaya. Yang pertama itu bentuknya, perannya Indonesia itu ya adalah sebagai peserta dan tuan rumah SEA Games. Nah, SEA Games ini kita tahu diadakan setiap 5 tahun sekali, bergilir di antara negara-negara Asia Tenggara, seperti itu. Nah, Indonesia itu telah mengambil perannya sebagai peserta dan tuan rumah. Bahkan Indonesia itu juga sudah 9 kali menjadi juara umumnya SEA Games, seperti itu. Nah, tujuan dari SEA Games ini adalah untuk mempererat persaudaraan dan solidaritas negara-negara kawasan Asia Tenggara itu. Kemudian peran berikutnya adalah sebagai peserta dan tuan rumah kompetisi ilmu. Jadi selain SEA Games di kawasan Asia Tenggara ini juga aktif mengadakan kompetisi ilmu pengetahuan, misalnya saja Olimpiade Matematika dan Olimpiade IPA. Nah, kompetisi semacam ini akan meningkatkan persaingan para generasi muda agar terus berprestasi membanggakan bangsanya masing-masing, begitu. Kemudian berikutnya adalah aktif dalam program pertukaran pelajar. Nah,
Program pertukaran pelajar ini merupakan kegiatan pertukaran pelajar yang dilakukan dua negara atau lebih dalam kurun waktu tertentu. Salah satunya adalah pertukaran pelajar SMK tingkat ASEAN. Jadi siswanya Indonesia melakukan pertukaran pelajar dengan negara lain. Nah, manfaat dari kegiatan ini adalah agar para pelajar dari Indonesia itu belajar dari negara lain dan ilmunya disebarluaskan pada pelajar lain saat kembali ke tanah air begitu. Jadi kita mencari informasi keilmuan dari negara lain, kemudian kalau sudah pulang nanti dibagikan dengan teman-temannya. Kemudian berikutnya aktif dalam misi kebudayaan ASEAN. Indonesia itu sering melakukan pertunjukan seni budaya di negara lain, ya. Tujuannya untuk memperkenalkan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia. Biasanya seperti ini juga disisipi acara pameran kuliner dan kain-kain yang dimiliki oleh masing-masing negara. Kemudian yang terakhir yaitu memberikan bantuan kemanusiaan. Sebagai wujud dari pengalaman sila kedua Pancasila, Indonesia berusaha mewujudkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Rasa kemanusiaan tidak hanya ditunjukkan kepada negaranya sendiri, tapi juga turut serta memberikan bantuan ke negara, terutama di kawasan ASEAN yang membutuhkan. Bantuannya bisa berupa makanan, obat-obatan, tenaga medis, dan relawan. Nah, itulah beberapa peran Indonesia di kawasan ASEAN, khususnya dalam bidang sosial dan budaya. Jadi ini kita kali ini belajar globalisasi dan peran Indonesia ya di bidang sosial budaya dalam kerjasama ASEAN. Kemudian materi SBDP kita akan belajar reklame. Reklame ini pengertiannya adalah seperti berikut. Reklame itu adalah suatu media atau alat untuk menyampaikan informasi, menawarkan, mempromosikan, serta memperkenalkan suatu produk atau jasa kepada khalayak dengan menggunakan gambar dan kata-kata yang menarik. Ini pengertiannya ya, jadi alat untuk menyampaikan informasi dan menawarkan tentang produk atau jasa kepada orang banyak menggunakan gambar dan kata yang menarik. Ciri-ciri reklame itu adalah singkat, jelas, dan mudah dimengerti. Pada umumnya reklame itu menggunakan kalimat yang singkat, jelas, dan mudah dimengerti oleh masyarakat umum, siapapun yang membacanya. Kemudian ciri yang berikutnya menarik dan mencolok. Ya, ini bertujuan agar mendapat perhatian khalayak ramai. Biasanya reklame dibuat dengan komposisi desain dan warna yang mencolok, gitu ya, biar menarik. Nah, dalam ciri menarik dan menyolok ini ada hal yang harus diperhatikan. Di antaranya slogannya harus jelas dan mudah dimengerti. Jadi kata-katanya itu jelas dan mudah dimengerti. Dari jauh itu kita sudah paham maknanya. Kemudian bahasanya baik dan menarik dengan huruf yang sesuai. Jadi hurufnya nanti tidak terlalu kecil, seimbang dengan gambarnya begitu ya. Ini bahasanya yang sopan. Kemudian ilustrasi menarik dan mudah diingat. Jadi menggunakan gambar yang dari kejauhan itu sudah menarik perhatian, kemudian mudah diingat begitu ya. Jadi nanti keingat, oh ini iklan tentang apa gitu. Kemudian ada tata letak gambar dan tulisannya baik. Jadi tidak asal ya gambarnya ditumpuk-tumpuk sama tulisan seperti itu. Jadi harus ditata dengan baik, dengan tata letak gambar dan tulisan yang baik. Dan ciri reklame yang berikutnya itu adalah jujur. Jadi pesan yang disampaikan dalam reklame itu harus jujur ya, tidak dibuat-buat. Misalnya iklan tentang apa ya, tentang sandal misalnya. Nah, sandal ini nanti itu bagaimana, harus jujur, nyamannya seperti apa, kemudian bentuknya bagaimana, seperti itu harus jujur ya, tidak dibuat-buat. Kemudian ciri yang berikutnya dilakukan berulang-ulang. Jadi sesuai definisinya. Jadi reklame itu tadi
itu berasal dari kata reklam, diadaptasi dari bahasa Spanyol. Itu artinya seruan yang dilakukan berulang-ulang ya. Jadi reklame itu seruan yang dilakukan berulang-ulang. Jadi cirinya itu sesuai dengan pengertiannya tadi, yaitu dilakukan berulang-ulang. Biasanya disampaikan berulang kali sehingga lebih banyak masyarakat yang mengetahui pesan yang ingin disampaikan. Seperti iklan di TV itu ya, munculnya berkali-kali seperti itu. Terus misalnya masang poster itu tidak hanya di satu tempat, nanti diulang lagi di tempat-tempat lain seperti itu. Ciri-cirinya. Kemudian fungsi reklame. Jadi reklame itu secara umum berfungsi sebagai media informasi untuk menyampaikan pesan pada masyarakat. Jadi fungsi utamanya, fungsi umumnya itu yang perlu diingat, itu sebagai media informasi menyampaikan pesan iklan kepada khalayak. Jadi menyampaikan informasi pada orang banyak. Nah, ini adalah reklame. Nah, fungsi lainnya itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyampaikan informasi. Jadi menyampaikan informasi pada masyarakat mengenai suatu brand, produk atau jasa. Itu sesuai yang fungsi utama. Kemudian yang kedua, mengajak masyarakat ya, mempengaruhi masyarakat sehingga mereka itu mau untuk menggunakan tadi itu yang kita iklankan, brand, produk atau jasanya, seperti itu. Mengajak, mempengaruhi masyarakat ya. Kemudian yang ketiga, menciptakan pesan baik. Jadi membangun kesan baik masyarakat terhadap suatu brand, produk atau jasa yang diinformasikan tadi. Jadi fungsinya itu untuk memberikan kesan baik gitu. Kemudian mengajak orang seperti itu. Kemudian yang keempat, mengupayakan kepuasan ya, tentunya pada konsumen. Jadi apa yang didapatkan nanti itu dimunculkan dari dalam reklame. Kemudian yang kelima itu menjadi komunikasi ya, jadi sebagai media atau alat komunikasi antara penjual dan calon konsumen. Jadi penjualnya itu berkomunikasi dengan konsumennya menggunakan reklame ini, memberikan informasi, jadi kan berkomunikasi seperti itu. Kemudian ternyata berdasarkan tujuan pengadaan, reklame itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu reklame komersial. Reklame komersial ini dibuat untuk kepentingan bisnis ya, dimana tujuannya itu untuk mendapatkan keuntungan lebih besar. Jadi kalau yang di TV-TV di jalan itu juga banyak ya, itu menawarkan produk itu berarti tujuannya untuk bisnis, untuk komersial, supaya mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Contohnya itu berupa poster, spanduk, baliho ya. Jadi dalam poster itu menawarkan suatu produk agar orang lain membeli, itu namanya berarti reklame komersial. Kemudian reklame yang kedua itu non komersial. Nah, kalau non komersial ini dibuat untuk kepentingan umum, misalnya himbauan, informasi layanan masyarakat dan lainnya. Ya, contohnya reklame pajak, reklame donor darah, kemudian reklame saat ini ya, reklame penggunaan masker, reklame gaya hidup sehat. Nah, itu adalah non komersial karena untuk kepentingan atau layanan masyarakat, seperti itu, berarti non komersial ya. Ini ada ini poster dulu. Jadi tadi salah satu reklame itu adalah poster. Nah, poster ini banyak digunakan ya, karena poster itu lebih menarik, dilengkapi dengan slogan yang singkat, padat dan jelas. Jadi poster ini lebih banyak digunakan karena lebih menarik ya, ada gambarnya, kemudian ada slogannya, itu singkat, padat dan jelas gitu. Ini contohnya ada poster ya. Yang sebelah kiri itu ada poster non komersial. Jadi ini cara memakai masker yang benar. Jadi ini layanan masyarakat ya, menghimbau untuk cara memakai masker yang benar. Ini memberikan contoh
menggunakan masker. Jadi ini bukan untuk mendapatkan keuntungan, jadi non komersial. Dan yang kanan ini adalah poster atau reklame komersial ya, karena untuk kepentingan bisnis, jadi biar orang-orang pada beli. Nah ini kalian lihat menggunakan tata letak yang baik, penggunaan kata yang singkat, jelas, mudah diingat. Kemudian gambarnya cuman botol, nah itu kan lebih mudah diingat ya. Nah ini kita baca, apapun makanannya, minumannya, tuh gambarnya seperti itu. Ini termasuk poster yang baik ya. Cukup sekian materi kali ini, semoga bisa dipahami dengan baik, dan jika ada kurang tepat atau salahnya, Bu Desi mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.